akidah. Yang percaya namanya Israel juga nggak apa-apa, yang mengingkari juga jangan dimarahi. Yang penting harus percaya adanya malaikat maut. Sehingga tidak dianggap salah bagi yang mengingkari nama tersebut, asalkan tetap mengimani adanya malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Sebab meyakini nama Israel atau Abdul Jabbar sebagai malaikat pencabut nyawa bukanlah termasuk usul akidah. Sebab usul akidah sandarannya jelas, dalilnya qat'iyud wurudi wa qat'iyud dalalati. Sementara riwayat tentang Abdul Jabbar nama malaikat maut dan juga Israel, riwayatnya bukan riwayat yang mutawatir qat'iyul wurud. Bahkan wurudnya dhanni, bahkan dhanniyah, bahkan sampai masih lemah. Jadi yang tidak percaya gak apa-apa nama itu, tapi nggak boleh tidak percaya adanya malaikat maut. Keterangan meyakini nama malaikat maut bukan termasuk usul akidah atau pokok akidah. Meyakini nama, kalau meyakini malaikat maut harus. Dua, begitu juga perbedaan pendapat tentang hakikat malaikat maut, apakah hanya satu malaikat atau satu malaikat yang membawai malaikat-malaikat lain untuk mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa, itu mukhurul akidah. Artinya yang berbeda dalam hal ini tidak akan dikatakan keluar dari iman asalkan mereka sama-sama meyakini adanya malaikat Allah yang disebut malaikat sebagai malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Maka dicabutlah nyawa manusia. Kemudian setelah itu apa? Pindah alam, namanya alam barzah. Memang buku ini kita buat, kita susun sesuai urutan perjalanan sampai nanti kita di surga gitu. Itu definisi alam barzah. Setelah kematian yang harus kita yakini adalah adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan alam barzah. Alam barzah ada catatan kaki yang kami tuliskan. Sesungguhnya istilah kubur adalah untuk liang lahat tempat menyimpan jasad orang yang telah meninggal dunia. Bukan itu alam barzah, bukan. Sedangkan alam barzah adalah alam setelah alam dunia dan bukan kuburan. Kuburan mah kuburan, bukan di situ. Alam barzah beda sudah. Alam di mana tempatnya? Mati dulu nanti baru tahu. Sudah nanti baru merasakan. Alam barzah harus kita yakini disebutkan suami alam barzah. Bukan kuburan, kuburan mah kuburan. Rumah sempit 2 kali 1. Alam barzah bukan itu. Alam barzah adalah alam penantian antara alam dunia dan alam akhirat. Bisa puluhan ribu tahun. Di dalamnya seorang hamba yang soleh akan mendapatkan kenikmatan, sedangkan yang berusaha akan mendapatkan siksa. Maka sungguh keyakinan yang salah adalah meyakini bahwa ada roh gentayangan. Saya masukkan di situ. Rupanya sudah dari sini yang benar akan kita bahas. Roh seorang masuk ke badan orang lain. Ada roh masuk ke badan orang lain. Ada kesurupan mbah siapa begitu. Ada aja ini. Kalau dia orang baik, mendapatkan kenikmatan, ngapain urusan dengan nyusup-nyusup begitu. Kalau dia orang jahat, enak aja dia jalan-jalan. Nggak diseksa dong dia. Jadi memang keyakinan-keyakinan itu dari mana sumbernya? Nah, seorang masuk atau bahkan meyakini konsep reinkarnasi nggak ada. Biarpun ada di agama lain seperti agama Hindu ada inkarnasi, urusan mereka. Inkarnasi adalah kembali menjelma dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan kebaikan dan keburukan yang dilakukan begitu. Jadi inkarnasi. Hingga jelmaan lagi. Ini inkarnasinya siapa? Itu kan istilah inkarnasi bukan ada. Bukan istilah. Jadi ada istilah ada di agama lain. Kita tidak boleh mencaci. Inkarnasi, karma, semuanya itu enggak. Maka seorang muslim jangan menyebut istilah inkarnasi. Jangan menyebut istilah karma. Karma bukan dalam istilah dalam Islam. Itu istilah yang ada di dalam agama-agama selain Islam seperti agama Hindu. Dengan keyakinan mereka, urusan mereka, nggak boleh kita mencaci juga. Tidak mempercaya itu bukan mencaci. Baik. Kemudian setelah itu apa yang terjadi di alam barzah? Pertanyaan di alam barzah. Hal yang harus kita yakini selanjutnya adalah adanya pertanyaan di alam barzah. Memang hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tapi disebutkan dalam hadis Nabi yang sudah sampai ke derajat mutawatir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Laqad ukhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum."
telah diwahyukan kepadaku berita sesungguhnya kalian tuftarun akan ditanya di kuburkum di alam kuburmu mithla aqriban min fitnatil masihid dajjal yang ujiannya seperti ujiannya waktu ada dajjal, menakutkan, mengerikan, wah pokoknya begitu. Maksud dari istilah pertanyaan kubur adalah pertanyaan di alam barzah, yaitu alam setelah kematian. Artinya siapapun yang telah meninggal dunia, dia akan ditanya oleh malaikat. Baik jenazahnya dikubur maupun tidak. Seperti mati dimakan binatang. Mati dimakan harimau dikunyah. Gimana cara menanyanya? Jangan tanya. Yang menciptakan kita adalah Allah dari tiada menjadi ada. Kalau hanya gara-gara hancur untuk dikembalikan oleh Allah, begitu mudahnya. Mati kebakar, hangus, dan sebagainya. Hilang di laut dimakan ikan. Bisa Allah kembalikan. Yang jelas ada pertanyaan itu. Adapun keadaan manusia yang ditanya oleh malaikat di alam barzah, apakah rohnya ditempatkan kembali ke jasad atau tidak, maka hal itu masih dalam kategori yang tidak mustahil menurut akal. Akal kita meyakini Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan roh ke jasadnya. Selagi itu masalah mungkin akal bisa nerima. Dan tidak ada salah kalau kita meyakininya pada akhirnya. Kita tidak perlu bingung dalam hal tersebut karena Allah yang Maha menciptakan. Sangat mudah untuk mengembalikan roh ke jasadnya atau mengembalikan jasad yang sudah hilang dan hancur untuk kembali ada. Hadis mutawatir di sini adalah sudah kita sebutkan kalau tidak salah. Kenapa bikin catatan kaki lagi kalau sudah disebutkan yang pertama? Kalau memang belum disebutkan hadis mutawatir, hadis yang punya kekuatan seperti Al-Quran di dalam kesahih kebenarannya. Baik. Kemudian penjelasan rinci tentang cara malaikat bertanya di alam barzah tidak berdasarkan hadis mutawatir Al-Quran. Kalau cara bertanya, kemudian ada pertanyaan panjang itu furu' akidah. Misalnya orang Nabi ditanya enggak sih? Anak kecil ditanya enggak sih? Orang kafir ditanya enggak sih? Maksudnya apa? Kalau anak kecil enggak punya dosa, karena baru ditanya. Orang kafir kan enggak diterima kebaikannya karena bertanya, langsung aja cemplung-plung gitu masuk neraka, beres gitulah. Jadi dia bertanya, ini pertanyaan panjang lebar tentang ini, tapi itu adalah termasuk bukan usulul akidah. Yang berbeda dalam hal itu, bukan keluar dari iman. Begitu juga penamaan malaikat penanya di kubur dengan sebutan mungkar nakir. Perbedaan pendapat tentang penamaan mungkar nakir termasuk dalam hal yang diperbolehkan. Sehingga yang berbeda pendapat tentang hal ini tidak dianggap yang diperbolehkan, berbeda pendapat. Ada yang kurang. Jadi perbedaan penamaan termasuk hal yang boleh. Oh, sudah ada perbedaan ini ada boleh. Karena bukan berdasarkan penamaan ini bukan berdasarkan dalil yang qat'iyul wurud yang pasti benarnya. Tidak. Jadi pemberian nama itu adalah dengan riwayat-riwayat yang ahad. Yang percaya boleh, kita percaya malaikat mungkar nakir, tapi jangan maksa orang lain untuk percaya. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, bentuk pertanyaan diajukan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir adalah pertanyaan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. An Anas radhiyallahu anhu Nabi, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, al-abdu, seorang hamba itu idza wudi'a fi qabrihi, diletakkan di kuburnya, utuliya, dan diurusi, dikubur, ditanam, wa dhahaba ashabuhu, kemudian yang mengubur keluarganya itu pada pergi, hatta idza innahu la yasma' qara'ani alihim, setelah pergi dan mereka itu yang di dalam kubur itu ngerasa bahasanya yang mengantarkan tadi sudah pada pulang karena terompah kakinya itu terdengar sudah mulai menjauh. Atahu malakani, datang dua malaikat. Fa'aq'adahu, malaikat ini mendudukkannya, kan duduk. Fayaqulani, kemudian bertanya kepada mayit tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau katakan Nabi Muhammad? Kau ngomong apa? Coba komentarmu apa tentang ini. Fayaqulu, kemudian orang beriman seperti kita semuanya insyaallah adalah termasuk langsung jawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, dia hamba Allah dan utusannya. Yuqalu, kemudian diperintahkan undur fi maq'adiha minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Dulu sebelum kamu ikrar itu lihat tempatmu di neraka, cuman kamu sudah berikrar seperti itu maka pindah jadi surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an,
Rupanya melihat langsung itu neraka, itu surga. Ammal kafiru, adapun orang kafir, amil munafik fayaqulu la adri, ditanya la adri la adri. Banyak riwayat yang lebih luas lagi dari ini. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya ikut-ikutan saja. Saya tidak yakin betul, tidak tahu itu siapa. Cuman ya orang ngomong gitu saya ikut-ikutan, nggak ada iman. Wa yuqalu la darait wa la talaita. Kalau begitu nggak ada guna, kalau tidak tahu dah. Sudah tidak ada gunanya semuanya itu, sia-sia, atau akan menyesal. Tsumma yudrab bi mitraqatin min hadidin, kemudian dipukul dengan palu dari besi, darbatan baina udhunaihi. Pukulan di antara dua telinganya, berarti sini langsung dipukul. Wa yasihu sayhatan, menjerit itu orang. Yasma'uha, akan mendengar ceritaan ini, menyalihi siapapun yang ada di kiri kanannya. Semuanya dengar ceritaan itu kecuali manusia dan jin at-taqalaini. Kalau kita jadi sapi sehari aja bisa dengar kiranya. Selagi bukan manusia yang dengar. Jadi sapi mendengar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dan di sana banyak riwayat-riwayat yang lebih luas tentang siksa kubur. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin sekali ditanyakan seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, akan tapi para ulama memperselisihkan kebenaran riwayat tersebut. Maka yang terpenting bagi kita adalah meyakini adanya pertanyaan di alam barzah. Selesai. Ada bertanya apakah rinci man raku wan nabiyyu man imamu, ada khilaf dalam hal ini. Yang tidak mempercayai pertanyaan itu tidak ada masalah. Yang penting percaya bahwasanya di alam barzah ada pertanyaan. Sebab hakikat detail pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam dalam kubur hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hal yang menjadi sebab seseorang dapat menjawab adalah bukan hafalannya. Saya sudah hafal kok. Bukan hafalannya, akan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tapi keimanan dan amal soleh lah yang menjadikan seseorang menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir dengan mudah dan tanpa rasa takut. Dan memang betul begitu. Bahkan dalam riwayat dijelaskan kalau orang-orang ahli iman, orang baik itu pertama di alam barzah dia kedatangan sesuatu yang dirasakan nyaman, amal baiknya, sholatnya menemaninya, bahkan dapat menjelma menjadi sebaik-baik orang. Jadi seperti temani orang. Menjelma baik, siapa kau? Menjawab, aku adalah sholat malammu, aku sedekahmu, aku ini. Tapi yang satu orang yang banyak dosa dan sebagainya baru ditinggal orang di alam barzah ketakutan sebelum ditanya malaikat mungkar nakir. Allah itu bertanya, siapa kau menakutkan sekali? Aku adalah zina yang kau lakukan, aku adalah riba yang kau makan, aku adalah putus silaturahmi yang kau putus. Wah, ketakutan gemeteran dia. Sudah begitu datang malaikat yang bentuknya adalah menyeramkan. Kepalanya tahu di mana, matanya biru kehitam-hitaman. Digambarkan aswad azraq hitam ke biru-biruan. Wah, matanya serem. Dan suaranya lebih lantang dari halilintar. Dalam keadaan panik itu gelas pecah saja kita ketakutan. Allah, bagaimana dengan di saat kita panik ada suara lebih lantang dari halilintar meneropuk dan seterusnya. Baik, kelompok yang mendapatkan pertanyaan, nah ini selisih siapa sih yang mendapatkan pertanyaan? Malaikat mungkar dan nakir. Tentang nama boleh kita tiadakan, boleh kita tetapkan. Semua orang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, baik yang orang beriman, munafik maupun orang kafir, baik orang dewasa maupun anak-anak. Ini kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak-anak yang belum balik juga ditanya di alam barzah seperti orang dewasa. Sudahlah kita bikin biar gampang aja, tidak usah susah menghafalnya. Nanti kalau anak kecil enggak, orang ditanya semuanya. Cuman Nabi orang soleh, ditanya iya. Cuman pertanyaan itu karena orang soleh, orang baik, pertanyaan itu lebih seperti sapaan. Jadi disapa begitu oleh malaikat. Jadi terasa indah, tidak merasa takut lagi karena tahu engkau adalah seperti aku, engkau adalah hamba Allah. Aku tidak takut kepadamu itu. Begitu juga dikatakan bahwa seorang nabi pun tetap akan ditanya. Akan tapi perbedaannya adalah jika pertanyaan yang diarahkan kepada para nabi dan orang soleh itu seperti sapaan saja dan tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka.
Di hadapan orang soleh, malaikat mungkar dan malaikat nakir tidak akan menampakkan diri sebagai sosok yang menakutkan dan menyeramkan. Akan tapi bagi orang-orang yang mempunyai kesalahan dan banyak bermaksiat, maka pertanyaan itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Malaikat mungkar dan malaikat nakir akan menampakkan diri dengan wajah yang menyeramkan. Baik. Dan suaranya lebih lantang dari halilintar. Bagi yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut akan dipukul dengan palu yang seandainya dipukulkan ke bumi maka bumi tersebut akan hancur. Adapun pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir adalah dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap hamba ketika hidup di dunia. Baik. Ini adalah tentang baru di alam barzah, belum bangkit nanti. Belum bangkit insyaallah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang perjalanan kita menuju akhirat ini. Ini sengaja kita buat seperti jalan cerita nanti insyaallah, dari ini kemana, dari ini kemana. Semoga Allah menguatkan keimanan kita, keyakinan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami, wujudkan keindahan dan rumah tangga kami dengan anak-anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jaga anak-anak kami dan para santri dan semua ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami di dunia, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kuatkan iman kami kepada yang gaib yang Kau beritakan dalam kitab suci-Mu ya Allah, melalui lisan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari kesesatan akidah ya Allah. Kuatkan iman kami dalam akidah yang Kau ridhai. Dan semua dari kami yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, dengki pada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim pada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, fitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni ya Allah. Mereka jangan hukum mereka. Ampuni mereka, jangan hukum mereka. Ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.